Hati-hati bila dirimu mulai cenderung kepada orang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan." Surat Hud ayat 113. Ayat ini secara tegas memberikan garis batas bagi seorang muslim dan memberi bimbingan bagi orang-orang beriman, khususnya dalam menghadapi masa yang penuh dengan fitnah, ujian, dan pemutarbalikan fakta serta bagaimana tipuan di dalamnya. Para ahli bahasa memakai kata pada ayat di atas dengan makna cenderung atau merasa nyaman terhadap sesuatu. Ayat ini secara gamblang melarang kita untuk mendekati atau menjadi penjilat bagi orang-orang yang zalim. Artinya, kita dicegah untuk jangan sampai rela dengan kezaliman mereka dengan enggan untuk menolak atau mengingkari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, jangan sampai kita memberi andil bantuan bagi perbuatan zalim seseorang. Walaupun kita tidak berbuat apa-apa, tapi kerelaan kita terhadap kezaliman seseorang menjadikan kita tergolong seperti mereka. Al-Quran menggunakan kata dalam ayat ini sebagai isyarat bahwa cenderung kepada orang zalim saja dilarang, apalagi mendekati atau membantu mereka. Sedangkan kalimat orang yang zalim dalam ayat ini tidak terbatas pada kezaliman penguasa terhadap rakyatnya saja, tapi kita juga dilarang untuk mendekati mereka yang berbuat zalim secara individual dengan merampas hak atau harta seseorang. Juga kepada mereka yang berbuat zalim secara sosial dengan berbuat rasisme terhadap golongan tertentu atau keyakinan tertentu. Intinya, kezaliman yang dimaksud oleh ayat ini memiliki makna yang umum. Al-Quran ingin mengajak kita untuk tidak tunduk di hadapan kezaliman penguasa tiran, juga tidak merasa nyaman bersama orang-orang yang terbiasa hidup dengan menzolimi dan menginjak-injak hak orang lain. Di hadapan orang-orang zalim, kita harus memiliki batas yang jelas. Kita harus memiliki ketegasan sikap bahwa kita tidak sependapat dan tidak setuju dengan kezaliman yang mereka lakukan. Sebagian ulama pernah menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini bahwa kita tidak boleh cenderung kepada orang lain adalah: yang pertama, jangan sampai hati kita rela dengan kezaliman yang mereka lakukan, walaupun hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita. Yang kedua, atau kita mau menutup-nutupi kejahatan dan kekejian orang-orang yang zalim itu di hadapan orang lain dengan memuji-mujinya. Yang ketiga, atau dekat dengan bergaul dengan mereka seakan tidak ada apa-apa dan mereka tidak berbuat kekejian kepada orang lain. Dan pada akhir ayat di atas, kita akan mendapati dua hasil yang berbahaya yang akan dirasakan oleh orang yang cenderung kepada orang yang zalim. Yang pertama, tidak akan mendapat pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siksaan api neraka karena mereka menggabungkan diri bersama orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Seakan Allah ingin mengatakan kepada kita, apabila kalian rela terhadap perbuatan orang-orang yang zalim dan kalian berjalan, berkumpul dan bergaul dengan mereka, lalu kalian membantu mereka dalam melakukan kebatilan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan pertolongan bagi kalian di dunia dan akan memberikan siksaan yang pedih di akhirat. Bahkan, kalian akan dibiarkan untuk terhina dan dikuasai oleh musuh. Dan inilah kondisi yang dialami umat di zaman ini, di mana mereka rela dengan kezaliman yang dilakukan para penguasa tiran di seantero dunia ini. Maka tentu mereka akan jauh dari pertolongan Allah dan menjadi hina dan dipermainkan oleh musuh. Semoga bermanfaat.